Ini tanahnya mbah-mbah saya, leluhur saya. Saya mau tanya, emang mbahmu leluhurmu dulu bisa membuat tanah? Picak matamu. Karena itu sekali lagi kami mohon maaf atas simpang siurnya ini. Bukan berarti kalau kami menyatakan bahwa sesungguhnya negaralah yang memiliki tanah, bukan berarti rakyat sama sekali tidak memiliki tanah. Tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi viral di sosial media yaitu Menteri ATR atau BPN Nusron Wahid ya, yang mengatakan kemarin yaitu lahan nganggur atau tidak punya aktivitas selama 2 tahun akan diambil oleh negara, dan sampai mengeluarkan kata-kata mbahmu, dan ini dikecam oleh netizen ya. Jadi Nusron Wahid ini dihujat habis-habisan oleh netizen, pada akhirnya pun sampai harus minta maaf ya. Jadi Nusron Wahid mengklarifikasi penertiban tanah nganggur cuma candaan atau guyonan ya. Parah banget ini menteri ya. Jadi Nusron Wahid ini ya menteri-menteri pembuat gaduh. Menteri-menteri seperti ini ya di finishing aja ya, dicopot aja oleh Prabowo. Yang ada membuat nama Prabowo semakin jelek ya. Baik ya, langsung saja kita lihat ya komentar netizen. Ini tanahnya mbah-mbah saya, leluhur saya. Saya mau tanya, emang mbahmu leluhurmu dulu bisa membuat tanah? Pemerintahan ini kalau ngomong nggak ada yang benar, kasar semua. Jadi kalau rakyat berbicara kasar terhadap pemerintah ya sah-sah aja. Kalau kita berbicara soal tanah, dari zaman Indonesia belum merdeka, mbah-mbah kita itu udah punya bukti kepemilikan tanah. Ada itu yang namanya verbonding, ada itu yang namanya girik. Jadi jangan dibalik-balik, seakan-akan negara ngasih tanah buat rakyat. Sekalipun ada yang dikasih, itu kewajiban negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Kalau ada ganja aja, dibilang tanah rakyat. Giliran ada emas, minyak, sama nikel, dibilang tanah negara. Emang bangsat lu semua. Saya mau tanya, emang mbahmu leluhurmu dulu bisa membuat tanah? Sekelas menteri kok cangkemmu celutaan ngono iku, Nusron. Dadi menteri ku tiruan AHY kan lho. Berwibawa, berkarisma, smart, public speaking bagus, lek ngomong itu ditoto gak syukur jeplak cangkemmu ngono. Kono kuwi domble cangkemmu, kowah-kowo ngomong syukur jeplak gak dipikir ae. Mbok kira bangun omah iku gak gawe dhuwit, he? Garapno sawah gak bayar wong, nang notaris ngurus surat-surat iku gak gawe dhuwit, nggih jembute mbahmu ah, he? Kene, gowone ne jembute mbahmu tak jabutane kabeh ne. Cangkem syukur jeplak ae ngono iku. Kalau saya Presiden Republik Indonesia, saya akan copot Nusron. Sungguh akan saya copot Nusron. Tidak ada menteri model kayak begitu. Bikin malu. Saya sebagai rakyat yang menggaji Nusron dan semua rakyat yang menggajinya itu malu punya menteri kayak gitu. Pak Prabowo, tolong dicopot Nusron. Sudah nggak penting lagi dia, nggak ada kapasitas. Copot Nusron, copot. Nusron. Kamu mulai menunjukkan kesombongan. Lo mentang-mentang punya kuasa. Lo ngomong begitu tega menyakiti hati rakyat dengan kata-kata emang mbahmu yang bisa bikin tanah. Kalau gua balikin, emang negara juga bisa bikin tanah. Astagfirullah. Jika kau begini terus, sungguh matimu akan sengsara dan terkutuk. Kejahatan sudah mulai nampak dalam sikap-sikapmu. Nusron, kalau kau berani ya, itu di laut 30 km dibikin tanah. Laut akan dibikin tanah. Lalu juga punyanya oligarki itu ada ratusan ribu hektar juga mangkrak. Kau berani itu menyita. Semoga alam akan menghukummu jika kau bersikap arogan kepada rakyat. Rakyat sudah muak dengan para pengelola negara dan mendoakan yang terburuk, terkutuk dunia akhirat. Capek. Penegak hukum, menteri-menteri, gubernur, mantan presiden, semuanya berkasus sebenarnya. Jahat, kepala daerah, semua banyak maling-maling. Bendera partai itu adalah benderanya oknum-oknum maling uang negara. Terbukti semua partai hampir ada maling-malingnya.
Sembulah. Sakarepmu Sron, sakarepmu. Saya sebagai Menteri ATR BPN yang menimbulkan mispersepsi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahpahaman ini sehingga menimbulkan keriuhan dan kegaduhan. Nah, coba tuh lihat kelakuan Menteri ATR Nusron Wahid. Giliran rakyat sudah banyak yang marah, banyak yang protes, dia dengan gampangnya minta maaf. Apa dia ini tidak belajar dari kejadian yang di Pati? Bagaimana Bupati Pati itu menaikkan pajak PBB sampai 250% dan ngatain rakyat, nantangin rakyat. Dan akhirnya apa? Sekarang ujung-ujungnya minta maaf juga. Ya sama nih, gak jauh beda dengan Menteri ATR Nusron Wahid. Pas ngomong saja gak pakai otak, giliran rakyat sudah marah, dia buru-buru langsung minta maaf. Memang dasar kalian semua tak berguna. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Negara ini makin lama makin lucu, lama-lama bikin stand up komedi aja ya. Yang guyon diseriusin. Kayak contoh, gua mau masang bendera One Piece nih di depan rumah. Pada nggak boleh semua. Nanti ada yang datang tentara apa segala. Ini yang serius malah dipecandain. Giliran menteri bikin pernyataan bahwa tanah yang terlantar milik negara, ternyata bercandaan. Aduh. Jadi ini siapa yang goblok ini kan? Rakyatnya atau pemerintahannya gitu loh. Jadi bener kata Timothy. Goblok ya goblok atau blok. Goblok. Ini tanahnya mbah-mbah saya, leluhur saya. Saya mau tanya, emang mbahmu leluhurmu dulu bisa membuat tanah? Ini menteri kayaknya kebanyakan minum tuak. Nggak menteri, nggak wapresnya, sama saja. Mata ngantuk. Nggak ditahu kapan tidurnya, kapan bangunnya. Ngantuk terus. Orang modelan seperti ini bisa diangkat jadi menteri. Mau jadi apa negara? Enteng sekali mulutmu bilang emang mbahmu bisa bikin tanah. Bagaimana kalau pertanyaannya sekarang dibalik? Emangnya negara bisa bikin tanah? Mau jawab apa kau? Pak Menteri, belajar dulu tentang sejarah terjadinya negara sebelum ngebacot. Kenapa begitu banget ya pejabat negara kita ya? Apa karena terlalu banyak makan gaji buta ya? Sampai otaknya nggak dipakai mikirin rakyat, mikirin negara, malah nyusahin rakyat, nyusahin negara. Dia nggak mikir ya, sekarang ini cari kerja susah, cari duit susah, makan hari-hari susah. Kenapa banyak pejabat yang mabuk, tolol, nggak waras, ya, dikasih jabatan di negara kita ini? Kebijakan PPATK memblokir rekening, nyusahin rakyat. Sekarang PPATK juga ngeluarin data penerima bansos ada 27.000 karyawan BUMN, ada 7.000 manajer perusahaan, ada 7.000 dokter. Belum lama lagi Menteri ATR BPN bikin pernyataan, rakyat nggak punya hak atas tanah, yang punya tanah itu negara. Orang-orang ini nyusahin rakyat, nyusahin negara. Pak Presiden, pejabat-pejabat tolol ini ya bikin pernyataan, bikin kebijakan yang nggak mikirin negara, nggak mikirin rakyat. Itu nyusahin Bapak. Mereka yang tolol bikin kebijakan, rakyat cibirnya cibir Bapak, Pak. Karena Bapak yang dianggap sebagai kepala negara dan bertanggung jawab, Pak. Copot, Pak. Jangan biarin mereka ini bercokol, makan gaji buta, punya jabatan yang bikin kebijakan nggak tahu sisi manfaat, sisi baiknya, bikin susah Bapak, bikin susah negara, bikin susah rakyat, Pak. Kenapa sih dipelihara orang-orang tolol ini? Hanya untuk data bansos saja, ya, agar tepat penerimanya saja. Itu sudah gunakan BPS lah,
Depsos lah, macam-macam. Masa bikin satu data tunggal saja sulit? Apa sih susahnya, Pak? Untuk punya data penerima bansos yang berhak itu, berdasarkan pendapatan itu, dibikin satu data saja dan itu digunakan. Apa susahnya? Habisin anggaran ratusan miliar, data nggak tepat. Kenapa sih penerima bansos yang fiktif itu jauh lebih banyak? Karena memang niatnya untuk nyuri uang rakyat, niatnya untuk jahatin rakyat. Jadi sepanjang begitu niatnya, sepanjang itu pula nggak benar cara ngurus negaranya. Pak Presiden, pejabat-pejabat begini kenapa sih harus dibiarin terus, Pak? Yang mau bekerja dengan benar, yang mau bantu Bapak, yang mau mengabdi pada negara yang benar tuh banyak, Pak. Kenapa pelihara orang-orang yang brengsek ini dalam jabatan, Pak? Ya Allah, Pak Nusron udah minta maaf masih saja dihujat. Pengen kalian apa sih netizen? Syukur-syukur ada pejabat yang minta maaf. Tuh, lihat pejabat di luar sana yang sering bikin gaduh tidak pernah minta maaf. Mas Gibran itu bikin gaduh si Indonesia pada saat pencalonan. Gak pernah tuh Mas Gibran minta maaf. Kenaikan pajak yang bikin heboh masyarakat, Sri Mulyani tidak pernah minta maaf. Budi Ari itu bikin heboh satu Indonesia gara-gara namanya disebut dalam kasus Yudol, tidak pernah minta maaf. Saya respect pada Pak Nusron kali ini. Tapi saya ingatkan sama Pak Nusron, kalau mau guyon lebih baik masuk stand up komedi, jangan jadi pejabat. Tapi kalau mau kekeh jadi pejabat, ya guyonnya guyon yang berkualitas, tidak menyinggung sana sini. Kayak Pak Gus Dur lah, gimana tuh, guyonnya itu enak, berkelas, berkualitas.